Maaf saya terlambat. Saya punya proposal yang membutuhkan persetujuan voting Dewan. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya. Saya juga bisa menjelaskan secara singkat. Maaf Nyonya Ye. Kami sedang melakukan voting sebelum Anda datang. Proyek Anda, kita bisa membicarakannya setelah kita voting. Lihat hari ini adalah rapat Dewan bukan? Hanya direktur yang punya suara bukan? Siapa gadis ini? Apakah Anda anggota Dewan Direksi? Maaf Nyonya Ye. Pesan Anda tertinggal. Hari ini rapat ini adalah rapat Dewan yang diperluas. Program direktur harus hadir. Voting sekarang. Saya ingin bertanya kepada Ketua HI. Mana dari peraturan perusahaan yang mengatur? Seorang supervisor kecil. Hak voting bisa digantikan oleh direktur. Mari kita kesampingkan votingnya. Saya menyarankan perusahaan untuk mengerahkan segala upaya untuk mengambil tanah ini. Perumahan mewah akan menjadi arah pengembangan properti di masa depan. Ini proyek saya. Mengapa mengambilnya? Saya sudah mengerjakan proyek ini selama beberapa tahun. Anda baru saja datang beberapa hari. Apa perusahaan Anda? Apa yang bukan perusahaan? Baiklah. Lepaskan. Kembali ke tempat duduk Anda. Nyonya Ye, ini adalah Dewan. Jika Anda ingin melampiaskan kemarahan, saya pikir Anda mungkin berada di tempat yang salah. Direktur, meskipun saya belum lama mengerjakan proyek ini, tapi saya punya kelebihan. Orang yang bertanggung jawab atas tender di area ini adalah teman baik saya. Dan hubungan Nyonya Ye, sejauh yang saya tahu, usia lanjut, sudah turun ke garis kedua. Tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Apakah tender Nyonya Meng berhasil atau tidak? Tergantung pada persyaratan dan semangat tender. Apakah benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam rencana, daripada hubungan yang sembarangan. Selain itu Tuan Ye adalah salah satu pendiri Yingke Real Estate, adalah anggota inti Dewan Direksi. Banyak direktur senior di sini tidak berbicara. Anda sebagai junior, bukankah ini agak tidak pantas? Siapa kamu? Kamu hanya adik dari pengasuh keluarga Ye. Bukan giliranmu untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab. Nona Meng, tolong perhatikan kualitas dan budi pekerti Anda sendiri. Saya asisten pribadi Presiden Ye. Salah satu tugas asisten pribadi adalah berbicara untuk atasan. Apa yang saya katakan adalah apa yang ingin tuannya sampaikan. Kalian berdua terlalu lancang. Hari ini adalah rapat Dewan Direksi yang diperluas. Bukan diperluas ke asisten khusus. Keluar. Voting sekarang. Saya punya proposal penting. Mengingat ketua saat ini Tuan He Wenhua memiliki gaya kerja yang korup. Memiliki hubungan yang tidak pantas dengan karyawan muda lawan jenis. Membuatnya bingung. Li Ling pingsan. Tidak lagi mampu mengelola perusahaan. Jadi saya mengusulkan pemilihan ulang Dewan Direksi lebih awal. Memilih orang yang lebih mampu dan cocok sebagai ketua. Apa yang kamu gila? Nona Ye, jika Anda punya keluhan, kemana saya bisa pergi ke pengadilan? Di sini adalah Dewan. Ruangan Dewan adalah tempat kerja. Bukan pasar sayur di mana para tante berlarian. Dengarkan saya. Jangan berpikir bahwa Anda tidur dengan Hi selama beberapa hari. Perusahaan ini milik Anda. Mimpi. Voting. Apakah Wenhua baik-baik saja? Ebyo, apa kamu baik-baik saja? Wenhua. Wenhua dua-dua. Bawa ibu saya keluar dulu. Apa kamu mau menelepon 120? Ayah. Apa kamu mau istirahat sebentar? Tidak ada masalah. Maaf semuanya. Saya terlambat. Saya akan melihat notulen rapat secara detail. Selanjutnya saya akan bekerja sama dengan pemegang saham utama. Meneliti solusi yang tepat. Berusaha memuaskan semua orang. Mari kita akhiri rapat hari ini. Tidak apa-apa.
Tutup pintu. Presidennya. Ayo pergi ke rumah sakit. Ayo pergi ke rumah sakit. Kamu suruh Hua Feng mengemudikan mobil ke pintu dan menunggu saya. Bantu saya berdiri, jangan biarkan orang lain melihat lelucon. Cepat pergi. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Ayo pergi. Chena ini siswa yang saya tahu. Ketika kakek saya masih hidup, ibu saya telah melihatnya. Dia telah mempersiapkan. Bahkan desainer telah ditemukan. Ini adalah emosi dan usahanya. Tolong mengerti. Beberapa hal mungkin belum kamu ketahui. Kasus ini. Kami juga telah melakukan banyak pekerjaan di sini. Itu benar. Ayah. Saya tidak peduli apa yang kamu janjikan pada Meng Di. Saya hanya punya satu permintaan. Tolong jangan sakiti ibu saya lagi. Kamu bilang saya menyakiti ibumu. Kamu pikir saya akan menyukai ini. Kamu tidak datang tadi. Kamu tidak tahu apa yang ibumu katakan di sini. Halo. Baik, saya akan segera ke sana. Ibu saya sedang diresusitasi sekarang. Keadaannya berbahaya. Kamu tahu dia adalah seorang wanita yang lebih menghargai perasaan daripada hidup. Jika ada sesuatu yang salah dengannya, kamu tidak akan pernah lebih baik. Minum air. Lepaskan saja. Siapa keluarga Yelena untuk mendapatkan hasil tes? Ma Sanyi. Bagaimana keadaan ibu? Kamu baik-baik saja. Anak. Cepat cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas tender. Jangan biarkan wanita itu mendahuluimu. Baik. Jam berapa ini? Kamu seperti ini. Masih memikirkan hal itu. Bukankah dokter sudah bilang, perdarahan lambungmu. Karena depresi jangka panjang. Aku bilang padamu, kalau kamu terus seperti ini kamu akan mati. Itu tidak akan berhasil. Kalau dia mendapatkan proyek ini, semua rencanaku akan sia-sia. Baik, Ibu. Bisakah kamu berhenti bertengkar dengan mereka? Tapi aku tidak bisa menahan napas. Lihat dirimu. Kamu sudah hidup sebagian besar hidupmu untuk Lau Hi. Sekarang kamu sudah bercerai. Dia punya hidupnya sendiri. Mengapa kamu tidak bisa hidup tanpanya? Sekarang, kamu mati atau hidup kamu sedih. Dia juga tidak tahu. Tapi aku akan sedih, tante ketiga akan sedih. Keluarga Ye akan sedih. Bisakah kamu memikirkan kami? Apa hasilnya? Hasil radiografi barium menunjukkan ada bayangan di lambung.
Dokter bilang disarankan untuk melakukan gastroskopi untuk melihat. Mungkin perlu operasi. Operasi? Aku tidak mau operasi. Anakku, aku tidak mau operasi. Pasti ada cara lain untuk menyembuhkan. Pergi ke Direktur Ding. Pergi ke Direktur Ding, dia pasti punya solusi. Lina. Direktur Ding adalah ahli bedah ortopedi. Aku tidak peduli apa bidangnya. Aku tidak mau operasi. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke Direktur Ding untuk bertanya. Ikutlah dengan kami. Baik. Baik. Saya sudah melihat kasus Nyonya Ye. Saya menyarankan operasi lebih aman. Apakah ada rencana perawatan konservatif? Ketika kami pergi ke pedesaan, saya juga bertemu pasien seperti Anda. Tidak akan ada kondisi operasi. Hanya bisa diobati dengan pengobatan integratif tradisional Tiongkok dan Barat. Tapi efeknya tidak buruk. Penyakitnya terkendali. Tapi pasien berbeda dari satu ke yang lain. Pasiennya lebih muda. Belum 30 tahun. Pulih dengan cepat. Nona Ye Anda. Depresi jangka panjang. Stimulasi kuat yang sering. Perawatan konservatif. Risiko besar. Setelah melewatkan waktu terbaik untuk operasi. Sulit untuk dikatakan. Tapi keputusan akhir ada di tangan Anda. Anak. Apa yang baru saja Anda katakan? Membuat saya memikirkan banyak hal. Saya tidak seharusnya. Sudah waktunya menyia-nyiakan hidupmu lagi. Saya ingin hidup dengan baik. Hidup untuk seseorang yang benar-benar mencintai saya. Sekarang benar. Selama periode ini, biarkan bibi ketiga menemani Anda untuk pergi keluar bermain. Kemana Anda ingin pergi? Ke sana saya bertemu seorang teman di biro perjalanan. Tiket pesawat dan hotel ditanggung oleh saya. Anda bisa pergi kemana saja. Pergi kemana saja. Tapi tidak peduli di mana. Bukankah kita harus menunggu dia pulih? Saya masih perlu memutuskan tentang operasi Lina. Sebenarnya penyakit saya, terutama penyakit jantung. Saya sudah memikirkannya, ini bukan pilihan terakhir. Teguh tidak melakukan operasi. Anda bisa memilih untuk menjauh untuk perawatan. Maka Anda harus bekerja sama dengan dokter. Minum obat. Sudah waktunya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Diet perlu diubah. Selain itu yang paling penting, Anda harus rileks. Ibu, mengapa Anda kembali lebih awal? Ada apa? Sepertinya kamu tidak ingin melihat uang muncul. Apa yang kamu katakan? Tiket pesawat, kamar hotel. Semua sudah dibayar di muka. Berapa besar kerugian finansialmu jika kamu pulang lebih awal? Bagaimanapun kamu yang bayar. Bu. Ini Direktur Penjualan baru Jiandan. Presiden Ye. Halo. Ini laporan keuangan untuk kuartal lalu. Lalu kamu sibuk. Dengar ini Jiandan. Latar belakangnya tidak sesederhana itu. Apa latar belakang yang dia miliki? Bukankah dia sepupu Hua Duo? Bagaimana kamu tahu? Kamu memelihara anak buahmu sendiri di belakangku. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa menyembunyikannya dariku? Kamu ingin merebut kekuasaan. Hak apa yang aku ambil dengan mengatakan ini? Nak, aku tahu kamu mencintaiku. Kamu takut aku akan kembali ke lingkungan ini. Melihat orang-orang busuk akan merasa kesal. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku juga memahami upaya gigih anak yang berbakti seperti dirimu. Tapi, jika sekarang kamu memiliki tim manajemen yang sangat kuat, kamu harus lebih dewasa. Aku berharap bisa pensiun dan bermain ke seluruh dunia. Benar-benar tidak sekarang. Aku tidak bisa pergi. Aku tahu, aku memberitahu pamanku. Aku bilang kalau mau rekrut orang, aku akan tunggu kamu pulang untuk rekrut bersama. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya dia. Oke, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Bagaimana dengan gugatan Hua Duo? Kamu tahu ini juga. Nah, Kyarga by Telemenande Tangani, Perjanjian Kerja, sama dananya akan tersedia bulan depan. Kamu tangani hubungan dengan Hua Duo sendiri, aku tidak peduli. Tapi kamu harus menangani hubungan dengan Bai Sue dengan baik. Itu dapat secara langsung mempengaruhi kepentingan perusahaan.
Apa maksudmu? Untuk uang mereka. Kita harus bergantung pada orang lain untuk melihat mata mereka. Bukankah itu Buddha? Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Berbisnis itu manusiawi, maka kamu harus bijaksana. Pikirkanlah keluarga Bai adalah pemimpin di industri ini. Apakah kita pantas menjadi musuh mereka? Baiklah untuk investasi mereka. Bawa saja anakmu dan aku ke keluarga Bai. Ayo kita kembali ke dalam, oke? Bisakah kamu tidak terlalu ekstrim? Bagaimana kamu bisa mengelola perusahaan jika tidak bisa menangani pekerjaan rumah yang kecil ini? Aku tahu, Bu. Aku akan mengurusnya. Oke. Di mana sopir kita? Aku menyuruhnya pergi dulu. Aku akan menjemputmu hari ini. Tante, kamu sangat cantik hari ini. Aku tersesat di sampingmu. Bai Sue, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ayo jemput kamu. Ayo kita terlambat. Ayo pergi. Halo, Editor Hu. Halo, Editor Hu. Halo. Silakan, dua-dua sangat cantik hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa, kakak dan kakak ipar. Sudah lama tidak bertemu. Sangat senang kamu datang. Haruskah kita berdua bekerja sama? Ayah kita dalam hidup ini, ikut serta dalam pesta seperti ini adalah salah satu yang jarang. Kalau bukan karena anakku, dia lebih suka bermain bridge dan di rumah. Baca buku sejarah kan? Ya. Semua untuk anak-anak. Jadi urusan antara Xiao Sue dan Hian sudah selesai. Bagaimana dengan pernikahannya? Di mana mengadakan pernikahan? Urusan anak-anak terserah mereka. Apa yang kita khawatirkan? Aku hanya punya satu anak perempuan, bisakah aku tidak khawatir? Anak perempuan kita. Jika kamu memilih satu dari sejuta, kamu akan melihat rumah mereka, Hian. Sejujurnya Lina sudah lama ada. Aku sangat benci keluargamu, Hian. Sensiap hari, bersama Shui Castle kita membuat Xiao Sue mati. Aku hampir tersiksa sampai sakit jiwa. Tapi sekarang aku lega. Ngomong-ngomong, aku sudah membeli rumah, tepat di seberang rumah kita. Juga nyaman untuk pulang. Kamu tidak ada masalah. Ayah ini. Ibu. Paman, kamu terlalu dermawan. Bibi terlihat sangat baik. Lupakan masa lalu. Jika kamu berani menyakiti Sue kecil kita di masa depan. Aku tidak setuju. Bagaimana aku berani menyakitinya? Orang tua, lakukan saja pekerjaanmu. Hian dan aku harus mempersiapkan makan malam. Ayo pergi. Dua anak ini. Halo, Apa yang kamu lakukan? apakah ada banyak bintang besar di sini hari ini? Apakah ada idola? Siapa idolamu? Pria, wanita? Kudengar idolaku cemburu. Apakah aku terdengar cemburu? Pimpinan terhormat tamu. Ponselku akan disenyapkan. Aku akan menghubungimu sebentar lagi. Selamat malam Tuan dan Nyonya. Semua sangat dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi hari ini. Upacara penghargaan jurnalistik tahun ini. Aku adalah pembawa acara perayaan hari ini. Tuan He. Apakah kamu masih mengenalku? Kamu adalah... Kamu lupa, SARS. Kamu dan Presiden Ye, kemudian datang ke sekolah kami mewakili Yingke Real Estate. Berikan tas cinta itu kepada siswa kami. Aku punya kesan kamu tidak bersorak bersamaku saat itu. Tentu saja tidak. Aku murid yang baik. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan? Boleh. Hari ini kamu mengumumkan pertunanganmu. Mengapa ayahmu tidak ada di sini? Siapa yang kamu bilang sudah bertunangan? Ini. Kamu ngapain? Apa? Kamu tahu aku mencintai Hua Duo-Duo. Kami akan menikah.
Aku dan Bai Sue tidak mungkin. Kamu ngapain? Nak, jangan terlalu impulsif. Aku bilang, aku juga datang ke sini untuk mengetahui hal ini. Hian yang tidak masuk akal. Aku bilang, kamu bisa pergi. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Jika kamu pergi, setengah orang di dunia bisnis akan tersinggung olehmu. Aku tahu kamu mencintai Hua Duo-Duo. Tapi kamu juga harus tahu sikapku. Kamu tidak akan punya masa depan. Kamu impulsif. Kalian tidak akan bahagia bersama. Aku benar-benar tidak ingin pernikahanmu seperti milikku. Kamu tahu? Aku tidak percaya kamu berkata begitu padaku. Apa kamu masih ibuku? Aku bukan ayahku. Hua Duo-Duo bukan kamu. Halo? Kamu tahu alamat upacara penghargaan Hua Duo-Duo. Pergi hentikan dia. Jangan biarkan dia datang. Makan malam amal. Ayo kita telepon lagi sekarang. Bagaimana dengan tepuk tangan dan sorakan untuk mereka? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Penghargaan jurnalistik terbaik Li Junliang. Hua Feng jemput saudarimu sekarang. Apapun keadaannya, aku harus menjemputnya dalam 20 menit, oke? Pergi sekarang, pergi. Apa kamu mau mengacaukan semuanya? Kamu mau menyinggung semua orang yang datang hari ini ya? Kamu harus tahu keluarga Bai adalah investor terbesar kita. Kamu mau menghancurkan perusahaan. Kamu tidak peduli dengan hidup mati orang-orang di bawahmu. Lalu apa? Hanya untuk bisnis. Apa kamu mau menjual anakmu ke keluarga Bai? Tamu-tamu terhormat, bagaimana acara hari ini? Itu akan menjadi saya dan komandan muda dari grup Huayao kami. Ujung tombak properti kami. Mr. Hian akan menjadi pembawa acara bersama saya. Mari kita sambut Hian. Keramik biru putih dari periode Wanli Dinasti Ming. Harga awal dimulai dari 10.000 yuan. Siap untuk menawar. Tidak, bukankah harga awal yang bagus adalah 50.000? Kapan bid 11.000 akan diambil? Kamu tidak mengerti. Lelang peduli dengan prosesnya bukan hasilnya. Semakin rendah harga awalnya semakin seru. Oke, kita bisa mulai lelang dengan harga awal 10.000 yuan. 20.000. Satu yuan sekali. 100.000 yuan 2 kali. Yang terhormat Mr. Wang Jianwen memberikan penghargaan. Terima kasih Mr. Sang atas kemurahan hatinya. Langsung menyebutkan 250.000 untuk kita. 250.000 sekali. 300.000. 300.000 Mr. Stanley. Juga pada momen ini, mari kita beri tepuk tangan. Silakan tanyakan Sekretaris Asosiasi Wartawan. 300.000 sekali. 300.000 2 kali. 300.000 3 kali. Pemenang penghargaan berita hari ini adalah pria atau wanita. Pemenang penghargaan berita adalah Hua Duo-Duo. Berikan dia tepuk tangan dan sorakan.
Berikan tepuk tangan dan sorakan kepada Hua Duo yang terhormat. Kakak cepat. Apa yang kamu lakukan? Mr. Huhu membantu saya menerima penghargaan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat sekarang adalah malam ini. Lot kedua. Xiao Sue, kamu tahu lukisan ini? Dari master mana? Saya tidak tahu master mana yang membuat lukisan minyak ini, tapi pasti Master Top. Sebenarnya hari ini kita memiliki dua pihak dalam pesta ini. Tentu saja subjeknya. Pertama adalah untuk membiarkan semua orang menunjukkan cinta dan mendukung amal. Kemudian ada tema lain. Kami mengundang semua senior dan kolega di dunia bisnis. Menyaksikan peristiwa besar di industri kita. Selanjutnya, kami telah mengundang kepala grup Huayao kami, Nyonya Yelina yang akan berbicara untuk kami. Karena ini acara besar semuanya. Saya pikir lebih baik saya yang memberitahu semuanya. Baiklah. Maka saya tidak akan menyembunyikannya dari semuanya. Berita besar yang ingin saya umumkan hari ini adalah, saya Hian akan bertunangan. Tunangan saya juga ada di sini dan dia. Hua Duo ikuti cahaya. Cepat pergi. Hian kamu. Hari ini kamu menyinggung keluarga Bai. Tidak masalah bagaimana mereka membalas di masa depan. Bagaimana perusahaan akan beroperasi selanjutnya terserah kamu. Seberapa besar dampak divestasi Bai pada kamu? Tidak ada yang buruk. Oh, ibu, saya hanya tidak peduli tentang itu. Mengapa begitu sulit bagi kita untuk bersama? Tidak sulit, apa kekuatannya? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya akan menjadi tuan rumah lain hari mari kita pergi ke Lau Mo. Itu saja. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar udang. Lau Bai sama, sekali tidak menjawab panggilan saya. Yang bisa saya lakukan hanya menelepon anaknya. Dia memberitahu saya, Lau Bai merasa kali ini wajahnya benar-benar hilang. Jangan bicara tentang wajah. Li Ning sudah hilang. Orang-orang sudah membuat rencana. Penarikan total dari Huayao. Sudah diduga tidak apa-apa. Bisakah kita masih mendapatkan pinjaman bank? Ya kakak.
Bukankah kamu punya banyak kawan di ban? Mencari mereka. Kawan-kawan saya hanya bermain kata-kata. Bagaimana kamu bisa bandingkan dengan Lau Bai? Lau Bai hanya perlu satu kata. Tidak ada bank yang akan memberi kita pinjaman. Oke. Kamu menganggap serius Lau Bai. Siapa dia? Apakah kamu tidak percaya? Bai Yu. Jangan khawatir tentang kakak saya. Gimana kabarnya? Dia sudah terbang ke Amerika. Sekarang ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Aku meneleponmu untuk memberitahumu. Sahamku di Heroes sedang dijual. Kamu bisa membelinya jika mau. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Pengacaraku akan memberitahumu detailnya. Bai Yu, dengarkan aku. Baiklah. Mudah sekali. Bai pasti akan membalas dendam. Tinggal seberapa besar balas dendamnya. Kudengar keluarga Bai sangat kuat. Divestasi Bai. Semua proyek Huayao harus dihentikan. Tidak mungkin bank akan meminjamkan uang ke Huayao. Gimana kalau ini? Jangan khawatir, jangan khawatir. Mari kita cari solusinya. Aku biasanya mewawancarai banyak bos besar. Siapa yang bisa membantuku saat ini? Kakak, kamu pikir aku bisa meminjam uang dari Su Zheng? Su Zheng si rubah tua itu. Dia tidak sabar menunggu Huayao bangkrut. Dan bukankah kamu sudah menyinggungnya? Ya. Aku hanya sedikit sakit dan buru-buru ke dokter. Tapi bahkan jika aku tidak menyinggungnya, dengan kepribadian Hian, bahkan jika aku mati aku tidak akan berbicara dengan Su Zheng. Kakak, kita bisa mencari Naida. Naida. Jika kamu tidak ada komentar, tolong tanda tangan. Begitulah caranya kamu tahu. Selama ini, semua keuntungan kita diinvestasikan dalam memperbarui peralatan. Masuk di antara. Tidak ada banyak saldo di buku. 50 juta terlalu mahal. Kami tidak memaksamu untuk membeli bagian saham ini. Tapi berdasarkan fakta bahwa kamu memiliki hubungan kerjasama dengan Bai Yu, kamu memiliki hak pembelian pertama. Kamu bisa menyerah. Kami sudah menemukan rumah berikutnya. Kamu tenangkan Bai Yu. Aku akan meneleponnya tepat waktu. Oke, itu saja. Sebulan kemudian, jika dana Anda tidak masuk ke rekening Bai Yu sesuai jadwal, akan dianggap melanggar kontrak. 45% saham perusahaan Hero yang dimiliki Bai Yu akan dialihkan ke pihak lain. Kakak, ada apa? Kita sudah tahu. Kita tidak ingin orang lain ikut campur. Jadi kamu bisa berhenti membayar kami. Biarkan kami meminjam dari perusahaan. Kamu makin APA kalau gaji dihentikan. Berhenti membuat masalah. Aku belum. Ini adalah penggalangan dana untuk semua karyawan kita. Tidak terlalu banyak tapi semoga bisa membantu. Jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan saudara-saudara kesulitan. Aku akan mencari solusinya. Percaya padamu. Mr. Lin. Ada yang mencari. Selalu ada yang mencari Lin. Selalu ada yang mencari Lin. Duo R-ku. Kelopak mata berkedut pagi ini. Aku tahu pasti ada acara bahagia hari ini. Oke, jaga jarak. Katanya kamu sudah jadi ayah. Kenapa masih bertingkah seperti anak kecil? Halo Dan. Naida, kantormu sangat mengesankan. Oke. Sepertinya ini bukan untuk pesta 100 hari anakku kan? Anakmu sudah 100 hari. Naida, kamu punya anak yang sudah besar. Aku mengundang 98 VIP, ditambah kalian berdua persis 100. Sangat beruntung. Ayo duduk. Duduk katakan. Naida, cepat. Duo R dan aku tidak akan menyiapkan angpau sebesar itu untukmu.
Tidak buruk uangnya. Naida sister dan aku datang menemui kamu hari ini. Sebenarnya tidak. Utamanya untuk pesta 100 hari anakmu. Kedua ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Saya ingin meminjam uang dari kamu. Berapa yang mau dipinjam? Berapa yang bisa kamu pinjamkan? Dalam juta saya langsung tanda tangan. 1 juta masih jauh. 10 juta. Kamu tidak mau 100 juta kan? 2R ada sesuatu yang terjadi padamu. Naida sedang dalam masalah besar kali ini 2R. Oke, dengarkan saya. Baik. Terima kasih. Si tua bayi ini benar-benar kejam. Dia sudah bicara. Siapapun yang ingin membantu perusahaan kita adalah musuh bayi. Siapa yang berani membantu kita setelah dia mengatakan ini? Saya sudah menebaknya. Akan ada hari seperti ini. Atau bagaimana saudara? Mari kita datang dan berkunjung. Bagaimanapun juga, ayahnya dan ayah kita adalah teman lama dalam pertempuran. Kamu dan Lao Bai masih teman sekelas. Ini yang orang bilang. Tidak main-main. Bagaimana menurutmu? Kamu bilang anak kita ada di depan hampir semua orang di lingkaran bisnis. Biarkan keluarga Bai kehilangan muka. Serahkan pada kita. Bisakah kamu melepaskan begitu saja? Kamu masih ingin bertanya padanya langsung. Jangan mengambil kesempatan pada kamu. Bagaimana dengan itu? Mari kita duduk di sini dan menunggu. Siapa? Saya tahu tentang balas dendam Shiraishi. Sekarang proyek tender akan segera datang. Mengenai dana saya punya 2 solusi. Kamu dengarkan. Pertama, Yingke bisa meminjamkan sebagian dana kamu. Tapi tidak terlalu banyak. Karena rantai modal Yingke juga bermasalah. Kedua, Yingke usaha perorangan. Kamu terlibat dalam konstruksi dan manajemen. Sebagian keuntungan bisa dibagi tanpa investasi. Kamu sudah mengharapkan rantai modal kita putus. Halo proyek eksklusif kan? Kamu dengar jelas. Saya bilang kamu bisa bagi untung tanpa investasi. Berhenti bermimpi. Dana kita akan siap sebelum lelang. Bukankah saya di sini untuk meringankan bebanmu? Ini bikin. Kita dapat. Saya Ya benar-benar. saya jelaskan. Wen Hua, proyek ini adalah pukulan besar baginya. Apakah kamu mengerti? Saya sangat tidak perlu. 2R. Jangan kamu membuat susah saya. Naida, kalau kamu tidak bisa pinjam uang ini kamu bisa investasikan. Lihat perusahaanmu juga bergerak di bidang properti. Dan bukankah kamu juga ingin mencoba teknologi tinggi? Kita benar-benar tidak bisa berbuat banyak di tempat kecil kita. Kalau kamu ingin mencapai dominasi kamu ingin ayahmu mengakui kamu. Kamu harus keluar. Kamu kenal saya. Saya orang yang tidak punya penyesalan. Karena ayah saya tidak memperlakukan saya seperti manusia. Saya benar-benar tidak bisa menelan napas ini. Lihat bukankah kesempatannya sekarang? Bisa dibilang. 2R ingin melakukannya untukmu. Saya tidak punya APA. Saya lakukan meskipun tidak untung. Tapi untuk Hian. Dia adalah saingan cinta nomor 1 saya. Saya tidak membiarkan diri saya dicurangi. Jangan ngomong sembarangan. Istrimu sangat ketat denganmu. Nanti saya pasang bak padamu. Tidak mungkin. Saya tahu kamu tidak suka Hian. Saya tidak bermaksud membuat kamu suka Hian. Tapi kali ini yang dia lakukan benar-benar hal baik untuk menghasilkan uang. Pikirkan. Dengan kemampuan Hian, kalau dia tidak mengalami kecelakaan besar. Bisakah saya duduk di sini dan memberitahumu ini? Ini benar-benar kesempatan baik. 2R katakan yang sebenarnya. Apakah Hian memohon padamu untuk datang padaku saat dia tidak punya tempat untuk pergi? Tentu saja tidak. Hian bahkan tidak tahu bahwa saya datang padamu. Dia tidak akan membiarkan saya datang kalau dia tahu. Pikirkan Ibu Hian punya banyak relasi. Dia pasti bisa melewatinya. Aku datang padamu, karena kamu satu-satunya yang aku kenal. Teman kaya dan bisa dipercaya. Aku harap kamu bekerja sama dengan Hian. Hian punya bakat dalam bisnis. Kamu punya dana. Kalian berdua bekerja sama. Kombinasi yang sempurna. Melawan Naida. Kamu pikir kami tumbuh bersama. Tidak mungkin aku dan 2R menipu kamu. Benar dan aku sekarang bekerja di tempat Hian. Dia benar-benar pintar. Aku pikir kalian berdua bekerja sama. Pasti akan ada percikan. Butuh ayahku untuk membuat kesepakatan besar ini. Bagaimana kalau aku bicara dengan Paman Lin?
Kamu tidak bisa Hian yang akan bicara. Bai Yu memberiku waktu sebulan. Lelang minggu depan. Aku pikir begitu. Kita gadai rumah. Ambil tanah itu dulu. Lalu bawa rencana bisnis untuk mencari dana. Kembalikan uang yang terkumpul ke Bai Yu dulu. Itu terlalu sederhana. Penjualan anak. Tidak seperti, kamu sangat teliti dalam memprogram komputer. Kami hampir kehilangan segalanya. Tapi jika kita tidak melakukannya, sekarang kita menunggu mati. Aku pikir rencanamu tidak bisa diandalkan. Aku masih mencari hubungan lama kakekmu. Pikirkan cara. Halo istri. Kamu harus segera datang. Aku akan mengirimimu semua informasinya. Naida, aku juga menulis informasi dasar tentang ayah Naida. Lihat lebih dekat. Jika kamu tidak yakin, tanya saja Xiao Feng. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meyakinkan Naida dan ayahnya setuju untuk berinvestasi. Dan kamu bisa ingat, orang-orang kita benar-benar berhenti membual. Sederhana saja. Kamu mencari topi tua itu. Di mana kamu meletakkan wajahku? Bagaimana kamu berbicara? Siapa sih topi tua itu? Lagi pula aku tidak hanya di sini untuk membantumu. Aku adalah Naida. Naida butuh penampilan, kamu butuh dana. Apa tidak apa-apa kalau kalian berdua tidak cocok? Sepertinya Naida ini hanya tas jerami. Tidak ada yang istimewa. Ayahnya adalah seorang tokoh. Itu Paman Lin meskipun dia tidak bersekolah selama beberapa tahun. Aku masuk tentara setelah lulus SMP. Tapi terutama dengan pikiran ini. Dia bisa memikirkan apa yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Jadi dia juga adalah orang pertama yang memiliki penghasilan 10.000 yuan di kabupaten kami. Dengan keuntungan lebih dari 100 juta. Seberapa besar kabupatenmu? Dia tidak ingin berkembang di tempat lain. Katanya perkembangan di tempat lain juga bagus. Mungkin bukan Beijing. Tidak bisa menyesuaikan diri. Rugi banyak. Ini bukan kabar baik. Aku pikir, bergaul dengan orang pintar, tidak bisa hanya tentang uang. Apa Paman Lin punya hobi? Hobi. Dia adalah tentara, dan dia suka berburu. Katanya aku membawa grup Naida berburu waktu muda. Apa ini hobi? Nah Naida. Naida hampir sama dengan anak laki-laki lain. Main game. Ini tidak pandai belajar main biliar. Tentu saja game tidak begitu bagus. Hanya seorang pria. Kalau begitu kamu tidak bisa bilang begitu di depan Naida. Aku tidak bodoh. Ayah Naida Lin menunggumu di dalam. Berikan aku 15 menit. Kalau kamu tidak bisa membawanya dalam 15 menit, kita harus pulang. 15 menit. Cukup. Jangan ikut aku dan ganggu pikiranku. Kamu pergi sendiri. Satu orang. Masuk. Pak Lin Pak Hi sudah datang. Biarkan dia masuk. Tolong. Halo Paman Lin. Hian. Duduklah. Duduk. Bagaimana denganmu? Anak saya dan Duo-Duo sudah memperkenalkan saya. Duo-Duo bilang kamu muda dan berbakat. Adalah seorang pengusaha muda dengan visi yang besar. Bagaimana dengan proyek yang kamu kembangkan? Sangat menjanjikan. Duo-Duo adalah gadis yang sangat cerdas. Dia bukan menantu Kilyarga Lin kami. Ini kerujukan bagi Kilyarga Lin kami. Dia akan menikahimu. Itu berarti kamu pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Saya akan memberikanmu 15 menit. Harap kamu bisa membuat saya terkesan. Oke. Ada sekitar 2 hal yang ingin saya perkenalkan kepada Anda hari ini. Proyek pertama adalah proyek real estate. Kami akan mengembangkan satu di pinggiran Beijing. Proyek real estate komprehensif. Kira-kira termasuk safari. Ada satu episode lagi. Sebuah resort yang mengintegrasikan pariwisata liburan dan pensiun. Bagaimana dengan fasilitas pendukungnya? Di masa depan akan ada mall besar dan bioskop. Ada juga gimnasium. Taman safari terutama untuk wisatawan mendekati alam. Kamu bisa bergaul dengan hewan liar favoritmu. Ambil foto. Berinteraksi dekat dengan mereka.
Halo. Kalian semua sudah di sini. Biar saya beritahu. Kali ini, kita benar-benar harus melempar jaring yang baik dan kembali untuk minum. Benar. Bagus, bagus, bagus. Oke. Kamu lanjutkan. Biar saya langsung ceritakan tentang proyek kedua kami. Proyek kedua adalah yang dikembangkan oleh perusahaan kami, Parmenides Computer. Game ini didasarkan pada perang futuristik. Perang ini terjadi pada tahun 2025. Naida, kamu bilang Paman Lin tidak akan balas dendam secara pribadi, sengaja menyakiti Hian. Dia pantas, siapa suruh dia memukul saya di moncong. Naida, Tidak ada yang terjadi. Saya khawatir. Ayah saya. Ayah saya seorang pengusaha. Dia selalu mengutamakan kepentingan. Kalau tidak, dia bisa membiarkan saya menikahi harimau betina Ying Ying itu. Jika Hian bisa meyakinkan ayah saya, membuat ayah saya berpikir itu akan menghasilkan uang. Ayah saya tidak peduli dengan saya. Bagaimana dengan kegagalan cinta pertama yang menyakitkan? ya cinta pertama yang berantakan. Siapa yang pernah jatuh cinta padamu? Kamu bukan center saya. Apa yang kamu cari dari saya? Kamu masih memiliki cincin berlian 5 karat saya. Gulung. Naida, saya sangat penasaran. Ketika kamu melamar istrimu, berapa karat yang kamu beli untuk cincin berliannya? Saya membelikannya kunci Inggris. Sederhananya, game ini adalah game yang perlu dimainkan secara berkelompok. Bisa menumbuhkan rasa kerja sama tim pada anak muda. Setiap mata rantai sangat penting. Jika ada yang salah dengan satu karakter, akan mempengaruhi seluruh tim. Hei, ayo segera pergi. Kamu punya 3 menit. Kamu mulai memperhatikan apa yang saya katakan. Kamu punya 2 menit. Saya sedang mengatakan semua yang perlu saya katakan. Saya butuh dukunganmu. 1 menit tersisa. Izinkan saya bertanya padamu. Ini adalah produk perusahaan kami. Jadi kamu bilang kerang bisa dijual sebagai dagingnya. Cangkang ini bisa digunakan sebagai hiasan. Bagaimana cara menghasilkan uang? Seperti saat saya beternak babi. Ketika harga daging bagus, saya beternak babi betina. Ketika harga daging jelek, saya beternak babi jantan. Ketika harga daging bagus, saya mengawinkan babi jantan dengan betina untuk menghasilkan uang. Sekarang berbeda, Tur Pulau sangat populer sekarang. Semua orang di Saipan. Orang-orang tidak peduli pada kita lagi. Kamu bilang, apa yang harus kita lakukan? Tidak semua orang menyukai keindahan yang sempurna. Beberapa orang mungkin menyukai keindahan yang rusak. Tidak sebaik. Bagaimana jika menggunakannya sebagai bahan dekorasi? Ini menarik. Ada kata yang disebut tidak rusak dan tidak berdiri. Benar-benar tidak bisa dihancurkan. Kenapa kamu tidak pergi ke laut bersamaku? Seafood kita cukup enak. Tidak masalah. Saya secara resmi melapor ke Yingke Real Estate hari ini. Menyapa. Hian bertunangan dengan Hua Duo. Apakah kamu tahu? Tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah ada yang salah? Jangan khawatir. Ketika berbicara tentang Hua Duo, kamu jadi cemas. Saya tidak menyangka kamu seorang grandet yang pelit. Cinta yang besar. Kamu bilang, wanita yang tidak pernah kamu cintai dalam hidupmu. Apakah kamu tahu apa itu emosi? Semua perasaan di dunia ini akan hilang. Yang abadi hanya hidup dan kehidupan. Sangat bagus. Saya pikir kamu akan mengatakan uang itu abadi. Bagaimana hidup bisa tanpa uang? Jangan gunakan alasan ini untuk mencuci otak saya. Ada hal lain. Yelena sekarang adalah wanita gila tanpa otak. Menggunakan Hua Duo sebagai senjata. Pada akhirnya pasti Hua Duo yang terluka. Bukan urusan saya. Maaf. Saya tidak sengaja menyinggung luka kamu lagi. Bagaimana semuanya? Biarkan saya tenang. Biarkan saya tenang. Ada apa? Ayah saya hanya memberi kamu 15 menit. Saya bahkan membawa kamu ke laut. Sepertinya ayah saya benar-benar tertipu oleh kamu.
Ya jika tidak tertarik sama sekali. Tidak akan bersamamu selama ini. Naida Mai Krailin Rengda. Maaf Rengda. Ayahmu pasti pengusaha paling cerdas yang pernah aku temui. Tidak ada. Kabupaten kecilmu sepenuhnya membatasinya. Seharusnya dia pergi ke kota besar. Itu. Bagaimana dibandingkan dengan ayahmu? Tidak sama. Ayahku termasuk dalam budaya itu. Dia tidak terlalu ingin berbisnis. Tidak terlalu peka bisnis. Hanya saja ini waktu yang tepat untuk berada di Beijing. Jadi membuatnya. Tapi ayahmu berbeda. Ayahmu adalah pengusaha sejati. Insting bisnisnya sangat tajam. Dan dia bisa memprediksi masa depan. Tren bisnis beberapa tahun ke depan. Aku sangat mengaguminya untuk ini. Aku belum pernah melihatmu sangat menghargai seseorang. Sungguh rendah hati. Sebelum kenal, aku juga pikir dia adalah orang kaya baru dari perusahaan desa. Kamu akan tahu kalau sudah kenal oke. Luar biasa. Sebenarnya ayahku gagal cukup banyak. Baru mulai bisnis. Rugi bahkan menjual rumah kami. Tapi dia serius dan rajin belajar. Dan tidak takut gagal. Itu sudah lama. Apa keputusan yang dibuat Paman Lin? Dia berencana kembali ke Beijing bersama kami untuk melanjutkan investigasi. Aku sudah lama tidak ke Beijing. Saat muda aku gagal memulai bisnis di sini. Kembali kali ini. Sungguh emosional. Kita dulu tentara. Ada satu kekuatan yang pantang menyerah. Jadi kamu sudah memutuskan untuk investasi. Mr. Ye tidak masalah untuk mendapatkan tanahnya kan? Kami sudah membuat proyek dengan pemerintah daerah. Asal dana tersedia seharusnya tidak masalah. Proyek ini tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Ini akan menjadi perang berkepanjangan. Kami tidak hanya memperlakukan ini sebagai proyek. Bagi Hian ini adalah karirnya. Sebenarnya apakah proyeknya bagus atau tidak adalah nomor 2. Kuncinya adalah orang yang mengoperasikan. Kalau orangnya salah sebaik apapun proyeknya pasti akan gagal. Kalau orangnya benar, seburuk apapun proyeknya, masih ada kesempatan untuk membalikannya. Hian datang menemui saya. Bilang kalau berbisnis bukan cuma untuk cari uang. Tapi juga untuk memimpin industri. Dan bermanfaat untuk rakyat biasa. Saya dengar dia. Rasanya, saya sudah menemukan orang yang tepat. Hian Duo. Anak-anak muda ini punya ide dan mau belajar. Perusahaanmu sangat menjanjikan. Saya antusias untuk bekerja sama denganmu. Tuan Ye jangan khawatir. Setelah saya pulang saya akan buat kontrak. Dan segera transfer dana. Terima kasih. Presiden saya tidak berani bilang APA lagi. Saya cuma orang bodoh yang tidak berpendidikan. Tapi saya sudah bekerja keras di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Saya mengandalkan satu kata, kejujuran. Paman Lin? 2 kata. Jalan-jalan. Saya dengar Huayao dapat investasi. Yelina pasti akan bertahan dengan tender ini. Jadi apa kalau dia tidak melepaskannya? Menarik investasi. Membangkitkan perusahaan itu hal yang baik bukan? Jadi APA kalau Yelena Teres menggigit. Paling-paling 2 perusahaan bekerja sama dalam proyek ini. Saya sudah berusaha keras. Berlari begitu lama. Hanya ingin punya proyek independen sendiri. Sekarang kau suruh saya berbagi dengan dia. Ini seperti tamparan di muka saya. Selain itu, kau bilang proyek ini diberikan kepada saya sebagai hadiah pernikahan kita. Apakah kau lupa? Apakah tender belum dimulai? Mengapa kau terburu-buru? Tunggu kita bicara dulu. Oke. Jangan bilang. Hua Duo gadis kecil ini benar-benar mampu. Dia yang akan menyelesaikan krisis ini. Krisis ini disebabkan olehnya. Apa dia akan masuk ke rumah ini kalau tidak menyelesaikannya? Saya bilang jangan seperti ini ya. Anak kita punya hubungan baik dengan Duo. Kamu seharusnya merasa senang. Jangan selalu berkonfrontasi dengan orang ya. Biar saya ceritakan tentang hubungan ibu mertua kamu. Mempengaruhi kebahagiaan anak. Kamu yang akan menyesal nanti. Ya. Sebenarnya,
Hua dua-dua ini juga bisa membantu Hian saat dia bergabung dengan perusahaan. Itu hal yang baik. Itu yang saya khawatirkan. Lihat. Jian Dan adalah sepupu Hua dua-dua. Hua Feng adalah sepupu Hua dua-dua. Kalau Hua dua-dua ini masuk ke perusahaan lagi, Hua Yao kita akan langsung menjadi milik Hua. Benar? Betul. Belakangan ini, saya mencari beberapa talenta muda yang bersemangat. Mau lihat? Kakak. Chong Chong sudah lulus. Lupakan dia lulus lebih awal. Sekarang sedang magang di perusahaan besar Wall Street. Wall Street. Kamu bilang saya mau. Saya minta dia bantu saya. Apa dia rela meninggalkan pekerjaan yang bagus itu? Kamu mau telepon ini? Dia tidak pernah dengar saya. Oke, saya telepon. Kamu bilang Chong Chong ini sejak kecil tidak suka belajar. Saya benar-benar tidak menyangka akan begitu sukses saat dewasa. Kakak pasti sangat bangga. Hari ini saya. Walaupun Tuan He sudah resmi bekerja. Bagaimana kamu puas dengan gaji kamu? Sebagai pendatang baru di perusahaan, saya rasa gaji agak tinggi. Beneran atau bohong? Apa yang terjadi? Si jago besi berbulu. Ini tidak seperti gaya kamu biasanya. Perhitungan saya biasanya berdasarkan fakta. Saya tidak mau ditipu kapitalis, tapi saya tidak menghasilkan uang. Ada banyak alasan. Mari kita bicara bisnis. Kamu mau ke departemen mana? Departemen penjualan, jadi teman Kak Dan. Itu tidak akan berhasil. Kalian berdua nongkrong sepanjang hari dan tidak ada yang bekerja. Saya pikir masih fair. Bagaimana saya bisa punya keterampilan hubungan masyarakat? Jangan bohong saya. Kamu punya latar belakang media dengan sumber daya kan. Selain itu kamu adalah orang yang saya percaya dan saya bisa mempercayai kamu. Jangan bilang begitu. Hati-hati Pak Ye akan marah kalau dengar. Apa yang tidak senang? Kak Dan bilang kamu melewati Pak Ye. Pak Ye tidak senang merekrutnya. Xiao Feng adalah saudara saya lagi. Bagaimanapun kamu hubungi kami. Tetap hati-hati. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak Pak Ye akan sangat marah. Kalian terlalu banyak nonton TV. Apa perebutan kekuasaan Ratu Ibu? Bagaimana ibu saya punya begitu banyak mata? Pergi sapa pergi. Masuk. Halo Ratu Ibu. Apa yang kamu katakan? Pak Ye saya datang melapor hari ini. Duduk. Kamu di departemen mana? Hubungan masyarakat. Sama seperti yang saya pikir. Ada hal mendesak yang perlu perhatian kamu. Guru Fang Ming. Ini undangan pernikahan saya. Kamu harus datang. Bagaimana saya bisa menghadiri pernikahan kamu dengan orang lain? Proyek properti yang kita bersaing dengan Yingke. Akan ada tender segera. Pejabat pemerintah, kamu tidak tahu hubungan antara Fang Ming dan Meng Di. Saya khawatir, Meng Di akan dapat harga cadangan kita melalui Fang Ming. Bagaimana kamu bisa tahu? Meng Di pasti akan pergi menemui guru Fang. Meng Di tidak sudah. Saya dengar dari teman sekelas Pak Fang sudah menikah. Mereka seharusnya tidak punya kontak. Kamu tidak bisa sesederhana itu kan? Ibuku tidak memintamu untuk melakukan sesuatu. Tanya saja dia. Jika Meng Di benar-benar ingin melalui jalan belakang, kita bisa menghentikannya. Bagaimana jika dia pergi? Bukankah kamu baru saja bilang kalau Meng Di tidak akan mencari Fang Ming? Bukankah aku bilang jika? Kalau tidak biarkan aku yang pergi, itu tidak berpengalaman. Aku takut dia tidak bisa mengendalikannya. Dua-dua punya hubungan guru murid dengan Fang Ming. Bicaralah. Kalau kamu pergi, terlalu formal, akan kontraproduktif. Dua-dua aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi sekarang kamu bekerja di perusahaan sebagai PR. Ini adalah pekerjaanmu. Harus diselesaikan. Aku mengerti.
Kalau begitu aku akan keluar dulu. Apa lagi yang ingin kamu katakan padaku? Aku hanya tidak ingin dua-dua terlalu duniawi. Tidak apa-apa menikah dengannya dan tidak perlu bekerja. Bukan masalah bekerja atau tidak. Dia juga ingin punya pekerjaan dan mandiri secara finansial. Anak. Aku juga ingin menantuku murni dan elegan. Luar biasa. Tapi apakah ada? Itu boneka di dunia dongeng. Dia ingin bekerja. Harus siap menghadapi apa yang tidak ingin dia hadapi. Melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Tapi aku percaya, dua-dua pada dasarnya adalah anak yang baik. Tidak akan kehilangan dirinya. Tentu saja kalau tidak bagaimana, aku bisa jatuh cinta padanya. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir dia terlibat dalam kekacauan ini. Maksudmu Mengdi? Dia ingin menikahimu dan menjadi bagian dari keluarga kita. Bagaimana kamu bisa menghindari wanita ini? Mr. Ye maksudnya, hanya ingin aku menggunakan materi ini untuk memeras Mr. Fang. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun Mr. Fang juga guruku. Kalau bukan karena Mengdi dia benar-benar tidak akan bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Aku 100% yakin tentang ini. Siap Presiden Ye. Fang Ming adalah seorang pegawai negeri. Dia seharusnya mengerti apa itu utilitas. Apa itu keinginan egois. Kamu bersimpati padanya. Itu sama saja dengan membunuh orang baik yang taat hukum. Berarti kamu bilang, kamu bisa melakukan apa saja demi keuntungan. Kalau hasilnya adil, siapa peduli prosesnya seperti apa? Aku lihat kalian benar-benar binatang mal. Kamu pikir menunggu kamu masuk industri dalam 2 tahun? Jangan pernah tanya pertanyaan kekanak-kanakan lagi. Baiklah, aku tidak akan pamit sama kamu. Hua Duo-Duo. Pak Fang, kenapa kamu mencari aku? Pak Fang, apakah Mengdi pernah datang menemuimu? Kenapa kamu tanya ini? Berarti Mengdi benar-benar datang mencarimu. Aku tahu untuk apa dia datang padamu. Dia mencoba memanfaatkanmu. Apa hubungannya Mengdi denganmu? Mengdi bilang kamu akan menikah. Pacarmu kaya. Mengdi juga akan menikah. Pacarnya seorang pengusaha. Seorang pria tua lebih tua dari ayahnya. Apa dia bilang padamu? Aku tahu. Kau tahu bahwa aku tahu. Dia mencoba memperkuat posisinya di perusahaan pria tua ini. Ingin memanfaatkan ketidakberaturanmu? Aku tidak bisa bicara sembarangan tentang melanggar hukum dan disiplin. Kamu juga sudah masuk masyarakat. Apa yang harus dikatakan, apa yang tidak. Harus sedikit-sedikit. Aku dengar Pak Fang juga sudah menikah. Orang seperti Mengdi tidak akan berubah untuk siapapun. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu masih begitu terobsesi? Aku ada rapat lagi, kamu pergi. Pak Fang? Aku dan Mengdi sudah bersama sejak TK. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Dia orang yang sangat bertekad. Khusus memanfaatkan pria yang terobsesi. Pak Fang, kamu baik dan ramah. Penuh dengan rasa keadilan. Kamu merusak karirmu sendiri karena itu. Merusak hubungan saya. Sulit bagimu untuk memiliki posisi yang kamu miliki sekarang. Mengapa membuat kesalahan yang sama? Apakah kamu akan merusak hidupmu untuk wanita ini lagi? Guru Feng saya datang untuk menemui Anda. Bukan hanya karena saya adalah karyawan perusahaan, tetapi juga karena saya adalah murid Anda. Saya ingin Anda memikirkan dengan hati-hati. Jika istri Anda mengetahui hal ini, betapa sedihnya dia. Anda mengancam saya. Siapa yang mempekerjakan Anda? Berapa banyak untuk Anda? Guru Fang, saya juga tidak ingin mempermalukan Anda. Tapi Anda adalah salah satu guru favorit saya. Saya tidak ingin melihat Anda terjun ke dalam lubang. Guru Fang, ini adalah lubang tanpa dasar. Anda tidak perlu khawatir lagi, oke?